Baik, selamat pagi teman-teman, Bapak, Ibu sekalian. Kembali dengan saya Surya Harjono dari komunitas Mbak Bumbati dan juga Surakarta Heritage Society. Komunitas Mbak Bumbati adalah komunitas pecinta sejarah di Kecamatan Baki dan sekitarnya, termasuk Kecamatan Grogol dan Kecamatan Bata. Nah, sekarang kita akan bercerita tentang jembatan Payon. Kita sekarang berada di atas bekas jembatan Payon. Jadi jembatan ini berada di antara, kalau kita dari Pasar Pon Gawok menuju ke Kelurahan Gimbing, Puskesmas dan sebagainya, itu kita akan melewati sungai dan jembatan. Nah, di sebelah kirinya kita akan melihat bekas bangunan dari batu seperti itu. Itu dulu adalah jembatan yang asli sebelum jembatan baru dibangun tahun 65. Nah, ini adalah penggambaran petanya zaman ini adalah peta tahun 30. Jadi dulu ini adalah jalan dari Pasar Gawok. Jadi kalau kita dari Pasar Gawok harus berbelok dulu, kemudian melewati jembatan, terus kemudian belok lagi, terus berbelok. Jadi tidak lurus. Kalau sekarang kan ini lurus ini. Jadi kondisinya seperti itu, kita harus berbelok dulu, kemudian baru lurus. Nah, sungai ini berada di sodetan antara Kali Brambang dan Kali Mendonggo. Jadi ini adalah kanal buatan Belanda dan kemungkinan dibuat bagian dari proyek Kanal Baki tahun 1917. Jadi sodetan ini dibuat untuk bagian dari proyek Kanal Baki untuk perkebunan di sekitar Baki. Nah, bagaimana kira-kira bentuk jembatan Payon dulu menurut cerita Pak Gianto, warga sekitar jembatan Payon ini? Bentuknya seperti ini kira-kira. Jadi wooden covered bridge, jadi jembatan yang ada atapnya, makanya disebut payon karena ada payonnya. Jadi dulu sangat teduh sekali sehingga masyarakat sekitar itu menggunakan jembatan ini untuk nusui tembakau. Jadi karena teduh, kalau siang itu teduh sekali, itu untuk nusui itu ditusui ya. Jadi daun tembakau setelah dipanen itu ditusui, kemudian dikeringkan tanpa proses dijemur. Jadi istilahnya diangin-anginkan, jadi digantung di dinding jembatan. Jadi supaya kering tetapi tidak dijemur. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini bukan gambarnya, tetapi hanya ilustrasi saja. Atapnya dulu terbuat dari jerami. Nah, setelah tahun 65 Orde Baru punya program namanya Impres, sehingga jalan yang berbelok itu tadi diluruskan. Jadi dibuat jembatan baru. Yang lurus. Karena mungkin kalau harus berbelok itu mungkin tidak efektif. Jadi sekarang dibuat jembatan baru di samping jembatan yang lama. Jadi sekarang jalannya lurus. Itu menggunakan dana Impres, termasuk dana Impres yang pertama di Kecamatan Bata. Jadi jembatan ini dibuat setelah tahun 65 dengan menggunakan dana Impres. Nah, harapan saya adalah mungkin suatu saat jembatan ini bisa dibangun kembali, nanti bisa digunakan untuk wisata lokal, kemudian untuk pertemuan warga, rapat RT atau rapat organisasi yang lain. Dan juga yang jelas bisa untuk kita bisa mengenang dan mengetahui bahwa di sini dulu ada jembatan yang terbuat dari kayu.
untuk generasi selanjutnya. Jadi dulu di sini ada jembatan yang bisa untuk menyusui tembakau. Jadi harapan saya mungkin nanti kalau ada dari masyarakat sekitar Blimbing dan juga mungkin pemerintah kelurahan atau kecamatan Gatak mungkin bisa suatu saat mengalokasikan dana untuk kita membangun jembatan ini seperti dulu dan juga bisa digunakan bagi untuk wisata lokal dan juga untuk pertemuan warga. Mungkin itu saja dari saya cerita tentang jembatan Payon. Saya Surya Harjono dari Surakarta Heritage Society dan komunitas Babuka.